Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sudah melaksanakan sholat subuh, kita bisa mengkaji satu hadis yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita yang mengikutinya dan orang-orang yang di belakang kita hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga meraih ketakwaan dan dapat dinilai sebagai hamba yang bertakwa. Pada kesempatan ketiga ini kita akan membahas satu hadis yang cukup pendek. Hanya satu baris. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afahul ilmi nisyanu wa ida'athu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Terjemahnya, penyakit ilmu adalah lupa, dan penyia-nyiaannya ialah bila engkau menyampaikannya kepada orang yang bukan ahlinya. Ini ada dua pernyataan. Pertama, penyakit dari ilmu atau problem ilmu itu adalah lupa. Yang kedua, menyampaikan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Ini ada dua permasalahan yang akan kita coba ungkap. Yang pertama, penyakit ilmu itu adalah lupa. Ini kan pernyataan Nabi. Tetapi pernyataan itu bukan sebatas informasi. Ada pesan di situ. Jadi setiap pernyataan yang memang sebetulnya atau diungkapkan secara pernyataan berupa berita, itu semata-mata bukan berita, tetapi ada informasi dan ada tindak lanjut yang dikehendaki dari pernyataan itu. Jadi ketika dikatakan penyakit ilmu itu adalah lupa, maka pesannya bagaimana kita menghindari itu semua agar tidak lupa. Untuk tidak lupa tentunya maka kita harus mengulang, mengingat-ingat kembali, mengkaji lagi, ulang lagi. Berarti sesungguhnya setiap seorang muslim itu wajib dia mengkaji, wajib mengulangi, wajib membaca, wajib mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Nah, sementara kenyataannya banyak orang yang statusnya muslim tetapi tidak pernah mengkaji, tidak pernah membaca, tidak pernah mendengarkan bagaimana satu ayat Al-Quran dipahami, bagaimana satu hadis dipahami, menjadi sesuatu yang tidak dibiasakan. Nah, ini adalah problem umat Islam. Statusnya sebagai umat Islam tetapi tidak memiliki jalur, tidak memiliki kebiasaan untuk mengkaji. Maka sudah pasti apa yang pernah disampaikan, pernah dengar, dia akan lupa. Baik lupa pengetahuannya, apalagi lupa pengamalannya. Maka sesungguhnya pesan dari hadis ini, kita itu ya diperintahkan untuk terus belajar, terus mengkaji, terus memahami agar tidak lupa, baik lupa pengetahuannya, baik ataupun lupa dalam pengamalannya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Maka pertemuan seperti ini kita mengkaji pengetahuan, ilmu, mengkaji hadis-hadis Nabi merupakan perwujudan dari pernyataan Nabi tadi bahwa penyakit ilmu itu adalah lupa. Maka kita lawan lupa itu dengan terus melakukan pengkajian, melakukan pendalaman atas apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua,
Penyia-nyiaan ialah bila engkau menyampaikannya kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi menyampaikan pengetahuan, apalagi nanti membahas pengetahuan yang bukan ahlinya, itu jadi sia-sia. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika kita pelajari bagaimana beliau menyampaikan atau hadis-hadis itu diriwayatkan, ternyata nanti ada spesifikasi menyampaikan hadis-hadis yang demikian itu kepada sahabat Nabi yang ini, menyampaikan hadis-hadis yang seperti itu atau yang temanya ini kepada sahabat Nabi yang lain. Jadi nggak semua sama. Kalau untuk masalah-masalah ibadah itu biasanya Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah kalau untuk yang wanita. Kalau untuk yang umum itu biasanya kepada Abu Hurairah. Tapi kalau menyampaikan bagaimana keadaan di masa depan, bagaimana kejadian nanti di akhir zaman dan sebagainya, itu tidak kepada Abu Hurairah, tapi kepada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Nanti yang lain lagi kepada yang lain lagi. Jadi Nabi juga memahami ada spesifikasi orang untuk memahami sesuatu. Ini bagiannya ini, yang ini bagiannya ini, yang ini bagiannya ini. Sehingga tidak semua sama rata. Jadi Nabi di zaman itu saja sudah proporsional, ya, sudah melihat spesifikasi, ini spesifiknya ini spesifiknya ini gitu. Nah, apalagi di zaman sekarang yang memang ilmu pengetahuan itu sudah terspesifikasi. Ada yang ahli ini, ada yang ahli itu dan sebagainya. Saya ingin berikan satu contoh, sesuatu yang bukan bagiannya dibahas oleh orang yang bukan ahlinya, maka hasilnya memang jadi tidak baik. Satu contoh, ini ada seorang ahli agama yang bahkan dosen gitu, menceritakan dalam satu pidato atau ceramah gitu. Jadi diceritakan kejadian di tempat lain yang dialami, yaitu ketika ada seorang yang bertanya. Kebetulan yang bertanya ini bukan orang yang beragama, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang, katakanlah istilahnya yang lebih tepat itu orang ateis. Ini orang ateis menanyakan kepada ahli agama ini. Pertanyaannya, Allah itu kan maha kuasa. Maka Allah berkuasa tidak menciptakan sesuatu makhluk yang besar yang dia sendiri tidak sanggup mengalahkannya? Nah, ini kan pertanyaan jebakan. Karena bukan pertanyaan dari seorang muslim. Pertanyaan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dijawab bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa, Allah tidak maha kuasa karena kalah dengan ciptaannya. Kalau dibilang tidak bisa, maka juga berarti Allah tidak maha kuasa menciptakan sesuatu. Jadi jawab A salah, jawab B juga salah gitu. Nah, ini pertanyaan yang memang mesti dijawab oleh orang yang biasa berpikir gitu. Jadi yang dibutuhkan itu pemikiran, bukannya ilmu fikih gitu, bukan ilmu tentang hukum-hukum, tetapi bagaimana kita membangun pemikiran ya, tentang Allah, tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, itu yang dibutuhkan. Nah, sementara memang ahlinya ahli agama ini bukan di situ. Tapi kalau tidak jawab masalah, karena berarti tidak ada jawaban, berarti ragu orang Islam. Nah, dijawab juga nanti akan masalah. Apa jawabannya? Jawabannya tidak langsung dijawab oleh ahli agama ini dengan satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, bisa tidak seorang bapak membunuh anaknya? Maka yang bertanya tadi tidak bisa dibilang. Maka jawaban si ahli agama ini, bisa, seorang bapak bisa membunuh anaknya. Permasalahannya bukan bisa atau tidak bisa, permasalahannya dia mau atau tidak.
Pasti tidak mau. Seorang bapak tidak mau membunuh anaknya. Tapi kalau mau bisa gitu. Jadi problemnya bukan soal bisa tidak bisa, tapi mau tidak mau. Itu jawabannya. Sehingga berarti kesimpulannya dari jawaban ini bahwa Allah bisa menciptakan makhluk yang besar yang dia sendiri tidak mampu mengalahkannya. Tapi masalahnya dia nggak mau. Nah, pertanyaan kita, benarkah Allah bisa menciptakan makhluk yang dia sendiri nggak bisa mengalahkannya? Berarti kan Allah tidak maha kuasa. Berarti dia di bawah kekuasaan makhluknya. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang kemudian dibahas oleh orang yang bukan ahlinya. Mestinya si jawabannya ya pertanyaan itu salah alamat, bukan kepada saya. Silahkan tanya kepada ahlinya yang memang bidangnya pemikiran gitu. Saya bidangnya ini, jadi mestinya begitu. Tidak tabu kalau seseorang tidak bisa menjawab satu pertanyaan karena memang bukan ahlinya. Silahkan bertanya kepada yang ahlinya. Nah, maka kita akan lihat bagaimana jawaban dari ahli agama ini itu jadi masalah. Karena berarti Allah itu bisa dikalahkan oleh makhluknya. Walaupun makhluk itu ciptaan Allah, tapi kemudian Allah kalah dengan makhluk itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, yang pertama yang mesti kita pahami adalah dari aspek pemikiran, logika, tidak mampu itu bukan berarti kalah, bukan berarti rendah, bukan berarti jelek, bukan berarti atau minus gitu. Tidak mampu itu bukan berarti selalu berarti negatif. Tidak mampu bisa berarti positif. Kan yang dikhawatirkan kalau dikatakan Allah nggak mampu menciptakan makhluk yang dia sendiri tidak mampu mengalahkannya, berarti dianggap Allah itu negatif. Allah itu nggak mampu gitu. Tidak mampu itu belum berarti, tidak harus berarti negatif. Bisa jadi tidak mampu positif. Nah, saya akan beri contoh. Tidak mampu atau tidak bisa gitu. Logam berupa emas. Emas itu bisa berkarat nggak? Nggak bisa berkarat. Kalau besi bisa berkarat nggak? Bisa. Emas tidak bisa berkarat, itu negatif atau positif? Positif. Jadi nggak bisa jelek gitu. Emas itu tetap bagus, dia tidak bisa jelek. Sementara besi itu bisa jelek. Berarti besi itu negatif, dalam hal ini emas itu positif. Jadi emas tidak bisa berkarat itu sesuatu kekuatan, satu kehebatan, sesuatu yang luar biasa karena dia nggak bisa berkarat. Sementara logam yang lain bisa berkarat, berarti logam yang lain itu nilainya rendah. Sementara emas nilainya tinggi. Jadi tidak bisa itu tidak harus berarti negatif, tidak harus berarti dia rendah, tidak berarti dia itu kurang, tapi bisa jadi lebih. Seseorang yang dikatakan dia tidak bisa jadi bodoh, berarti orang itu hebat, orang itu pandai. Sementara orang lain dia bisa jadi bodoh, maka itu berarti malah negatif. Nah, jadi Allah tidak bisa menciptakan makhluk yang kemudian dia tidak bisa mengalahkannya, bukan berarti negatif. Kenapa? Sebab Allah nggak terkalahkan. Allah nggak terkalahkan, Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha perkasa. Dia nggak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Jadi kalau makhluk bisa mengalahkan dia, itu tidak mungkin. Jadi tidak bisa. Kenapa? Sebab Allah maha kuasa, tidak pernah dia ketinggalan maha kuasanya itu sesaat pun, maka tidak bisa makhluk itu diciptakan lebih daripada Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi salah logika ini si penjawab pertanyaan tadi. Yang kedua, Allah itu berbeda dengan apapun. Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun.
Nah, tidak seperti apapun itu pengertiannya, dia itu, Allah itu lebih tinggi, lebih besar, lebih segalanya, dan ketika dibandingkan dengan makhluk itu tidak ada apa-apanya. Sehingga sebetulnya tidak ada hubungan mampu tidak mampu antara Allah dengan makhluk. Jadi bukan hal yang bisa dibandingkan, bukan kesetaraan. Sebetulnya jangankan Allah dengan makhluk, kita membandingkan sesuatu dengan yang lain saja tidak bisa. Gitu. Misalnya lebih bagus mana antara karpet dengan lukisan? Itu nggak sebanding, karena karpet bukan dinilai seninya, seni dalam arti rupa gitu, tapi karpet itu kenyamanannya. Sementara lukisan itu bukan kenyamanannya, tetapi seninya. Nah, apalagi Allah dengan makhluk itu nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dihubung-hubungkan. Untuk memahami itu, kita akan ambil contoh. Ini contoh yang antara sesuatu dengan yang lain itu tidak berhubungan langsung, jadi sehingga nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dikatakan dia mampu nggak. Kita semua mungkin tahu ada permainan games di komputer. Di komputer itu ada permainan yang di situ nanti ada para pelakunya gitu. Kalau dalam film disebut tokoh, dalam game biasanya disebut karakter gitu. Ada karakter A yang pandainya begini, ada karakter B yang pandainya begini, yang ini senjatanya begini, yang itu senjatanya begitu gitu. Nah, itu karakter-karakter, atau kalau dalam film namanya tokoh-tokoh. Itu dunia games. Sementara yang membuat program games itu orang ada di dunia yang lain. Ya, di dunia kita. Sementara games itu dunianya dalam dunia komputer. Bisa nggak dikatakan ini si orang ini, si pembuat program itu bisa nggak membuat seorang karakter yang dia sendiri nggak bisa mengalahkannya? Nggak ada hubungan gitu antara si karakter-karakter di dalam game ini dengan si pembuat itu. Nggak bisa dibilang nggak mampu atau mampu, itu nggak ada hubungan karena dunianya berbeda. Ini dunia maya atau dunia komputer, ya. Sedangkan yang pembuat program di dunia 3 dimensi, yang tadi dunia 2 dimensi. Maka nggak ada hubungan. Nah, itu mari kita pahami bahwa Allah sang pencipta itu yang berbeda itu, dia bukan di alam ini gitu. Sehingga nggak bisa dikatakan Allah bisa nggak menciptakan makhluk itu yang kuatnya tidak bisa dikalahkannya. Tidak bisa, tidak ada hubungan. Karena Allah bukan terkait dengan alam dunia ini. Dia bisa menciptakan makhluk yang bagaimanapun, tapi kekuatan dia itu tidak bisa disepadankan dengan makhluk. Itu pernyataan pertama, penyakit ilmu. Yang kedua, penyakit bila engkau menyampaikan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Jadi kalau bukan ahlinya membahas sesuatu, maka hasilnya menjadi tidak baik. Satu contoh lagi, masih terkait dengan itu. Ini kejadian cukup lama, dan ini kisah nyata. Ketika pertama kali diperkenalkan komputer jaringan komputer. Dulu komputer kan cuma satu. Jadi komputer itu ini nggak bisa berhubungan dengan komputer yang lain. Waktu awal-awal gitu, sebelum ada sistem jaringan, komputer A ya udah komputer A saja, yang B ya B saja, tidak bisa ada hubungan. Tapi kemudian di tahun 90-an sekian itu diperkenalkan sistem jaringan. Jadi komputer A bisa terhubung dengan komputer B, bisa terhubung dengan komputer C. Walaupun beda tempat, yang satu di sana, yang satu di sini, itu bisa saling berhubungan. Dulu istilahnya chatting. Nah, ketika diperkenalkan sistem itu, program itu, ada seorang ini juga yang memang pengajar agama gitu.
mengatakan luar biasa nih teknologi ini. Yang menciptakan komputer ini luar biasa kepandaiannya. Tapi kalau dibandingkan kepandaian Allah, jauh lebih pandai Allah. Nah ini pernyataan ini kira-kira tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Kenapa kira-kira? Ya, yang seperti tadi. Yang tadi jelaskan ya. Jadi pengetahuan, kemampuan, kekuasaan Allah nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Pengetahuan kita itu pada sisi Allah bukan pengetahuan, karena segala yang kita tahu itu ciptaan Dia. Dia mempunyai pengetahuan yang berbeda dengan kita. Iya, itu kan sama juga tadi membandingkan programmer sama tokoh atau ini karakter di komputer. Itu yang karakter tadi mau dimatiin, mau diapain bisa oleh sang pencipta. Kemudian bisa nggak nih si karakter itu katakanlah kan dia punya senjata macam-macam nih. Bisa nggak dia menembak si programmer? Nggak bisa karena dunianya beda. Ini dunia nyata, itu dunia maya di dalam komputer. Dia mau sehebat apapun nggak bisa. Nah sehingga kalaupun katakanlah si tokoh-tokoh atau karakter-karakter ini punya pengetahuan di dalam permainan itu, pengetahuannya begini, ini pengetahuannya begini, ini pengetahuannya ini gitu. Dibuat oleh programmer sendiri, yang buat program yang buat. Gitu. Nah, pengetahuan si tokoh atau karakter ini kan sebetulnya bukan pengetahuan bagi sang pembuat program. Lu gue yang bikin gitu. Jadi nggak bisa pengetahuan si karakter ini dibandingkan dengan si programmer. Nah begitu juga pengetahuan Allah itu sesuatu yang tidak bisa disejajarkan atau bahkan disandingkan dengan pengetahuan makhluk. Pengetahuan makhluk itu nggak ada apa-apanya, bukan pengetahuan. Demikian juga kekuasaan makhluk bukan kekuasaan bagi Allah. Kekuatan makhluk bukan kekuatan bagi Allah. Ini alam semesta ini punya kekuatan begini, gaya tarik, gravitasi. Ya bagi Allah nggak ada itu gravitasi. Bagi Dia, karena Dia yang menciptakan. Kalau mau dihilangkan gravitasi itu ya hilang. Nah, jadi apapun yang ada pada makhluk semua ciptaan Allah sehingga tidak bisa dia dibandingkan bahkan disejajarkan, disandingkan itu. Ini Allah, ini makhluk nggak bisa. Jadi Allah itu sang pencipta yang berbeda segalanya dengan kita. Sehingga tidak bisa dikatakan ini yang buat komputer ini hebat, tapi Allah lebih hebat. Kalau sesama makhluk itu baru bisa. Si A lebih kuat daripada si B. Si C lebih pintar daripada si D. Si Fulan lebih cantik daripada yang lain. Yang ini lebih ganteng, yang ini lebih tinggi, ini lebih pendek, dan seterusnya. Itu kalau sesama makhluk bisa. Tetapi ketika makhluk dengan Allah sudah tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disandingkan. Jadi kan ada bahasa menyampaikan yang bukan pada ahlinya. Terus kalau ada bahasa kata sampaikan pada satu ayat, itu ya. Satu ayat sampaikan kepada yang kira-kira dia mampu. Jadi menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang dia itu mampu menangkapnya. Nah kalau katakanlah itu sesuatu yang berat yang mesti juga disampaikan, maka si penyampai ini harus merendahkan, membuat bagaimana dia bisa paham gitu. Jadi jangan bicara kepada orang awam tapi bahasanya bahasa yang ilmiah gitu. Kalaupun ini temanya tetap mau disampaikan nih oleh penyampai, tetap saya mau menyampaikan ini, maka cari ungkapan, cari uraian, cari bahasa istilah yang nanti dianya paham. Ya jangan sok-sokan gitu pakai bahasa ilmiah sehingga orang nggak paham. Kalau orang nggak paham malah hebat ya. Jadi usahakan biar paham bagaimana orang itu bisa memahami sesuatu yang sulit dengan bahasa yang mudah, dengan contoh-contoh, ya, dengan pilihan-pilihan kata yang bisa dipahami bersama
oleh semua orang, itu yang harus dilakukan. Nah, jadi pertama, pilih apa yang sudah disampaikan kepada orang. Kalaupun memang ini harus disampaikan sesuatu yang sulit, buat dia jadi mudah, sehingga satu ayat itu bisa tersampaikan. Gitu kira-kira. Ya, untuk uraian ini kita cukupkan sampai sini. Kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, kita lanjutkan. Untuk itu saya tutup penyampaian ini dengan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Berarti mungkin maksudnya apa, tetap pertanyaan itu kan biasanya pertanyaan sama muslim sendiri, teman bersama, ya kayak seperti tadi kan itu pasti orang di luar Islam gitu. Jadi pertanyaan itu juga nggak mesti harus kita jawab gitu ya. Yeah, memang pertanyaan itu bukan yang bisa kita jawab. Jadi tetap diberikan pada yang mereka yang tahu tentang itu. Yeah. Jadi semua ketika ada pertanyaan, nggak punya kewajiban juga kita untuk jawab gitu. Iya. Tuh. Jadi jawaban ini kalau yang bukan ahlinya gitu, itu sebatas jawaban saya yang bisa jadi kurang pas. Silahkan tanya kepada yang lebih ahli. Jadi begitu. Supaya kita kalau berpikir seolah-olah jadinya nantinya melemahkan Allah gitu. Iya, betul. Makanya mungkin kalau pertanyaan seperti itu kan harus misalnya ke ahli tauhid gitu ya. Iya, betul. Ya makanya seorang dai itu kalau ada pertanyaan yang memang bukan bagian dia, terus terang aja saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Silahkan nanti ada yang ahlinya ini gitu. Nggak usah nggak jatuh sesungguhnya kalau orang mengatakan nggak tahu jawaban karena memang bukan ahlinya. Kayak seorang dokter gitu, ditanya bagaimana bangunan yang kuat yang bagus, oh bukan saya ahlinya, itu ahlinya insinyur gitu. Kalau dokter bahkan malah jawab, nah itu malah jadi ini orang so tahu nih, orang ahlinya kedokteran kok malah jawab soal bangunan gitu. Jadi pertanyaannya salah alamat gitu. Mestinya pertanyaan ini kepada yang lain. Tuh. Jadi kalau ada orang nanya bangunan sama dokter, Bapak salah alamat, bukan kepada saya nanyanya. Gitu. Itu yang proporsional, itu yang lebih. Jadi jangan semua jawaban dijawab, semua pertanyaan dijawab. Sama tadi mungkin sedikit tentang hadis-hadis yang disampaikan. Tadi kan bilang disampaikan pada Aisyah, pada Abu Hurairah. Iya, iya. Kemudian untuk yang dilihat gitu biasanya seperti apa tuh? Karena ada juga yang melihat Nabi seperti ini gitu. Jadi kalau yang disampaikan sama Abu Hurairah itu udah punya kekuatan nggak sebenarnya gitu? Misalkan memang udah pasti gitu, atau mungkin ada yang diragukan nggak kalau yang seperti itu? Iya, yang disampaikan Nabi kepada para sahabat itu memang sudah pilihan, sehingga tidak disampaikan satu hadis itu kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi menyampaikan kepada si fulan, itu memang sudah pilihan yang tepat disampaikan kepada si fulan, sehingga kebenarannya itu nanti tersampaikan kepada yang lain lebih tepat. Jadi pertama nangkap dari Nabi pas tangkapannya, sehingga nanti ketika menyampaikan kepada yang lain itu menjadi lebih tepat. Jadi punya tadi daya kekuatan para sahabat Nabi itu, kekuatannya masing-masing. Nah, adapun kalau perbuatan kan orang nggak perlu mikir. Melihat Nabi begini ya udah, semua pun bisa. Mau anak kecil, orang dewasa juga paham. Nabi ketika sholat misalnya mengangkat tangan begini, ya semua lihat begini, nggak ada nanti yang angkat tangannya sampai begini gitu. Karena kalau perbuatan semua anak kecil, orang dewasa itu kemampuannya sama, kemampuan melihat. Tapi kalau kemampuan kata-kata gitu, uraian itu beda-beda. Kalau penglihatan semua sama-sama melihat perilaku Nabi demikian, ya demikian. Nabi misalnya makan pakai tangan kanan,
maka orang dengan tingkat kecerdasan apapun sama melihatannya. Oh, kalau makan dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Ketika Nabi ruku atau sujud, rukunya seperti itu, punggungnya lurus gitu, maka semua bisa memahami. Tapi kalau sebatas misalnya informasi, ketika Nabi ruku maka rukunya itu betul-betul lurus gitu. Nah itu nanti belum tentu semua orang bisa paham lurusnya seperti apa gitu. Apakah kepalanya naik dikit atau kepalanya turun dan sebagainya. Tapi kalau penglihatan ya semua bisa menangkap hal yang sama gitu. Sudah cukup? Ya.